lanjut belajar Microsoft 365 dan kali ini kita akan bahas mengenai hidden gem yang ada di Microsoft 365 yaitu Power Platform. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Power Automate yang merupakan bagian dari Power Platform yang implementasinya di kantor saya bekerja berhasil melakukan digital transformation, yaitu melakukan operational optimization, ya, sehingga 90% problem yang terjadi pada saat order processing itu bisa dieliminir. Nah, Power Platform sendiri ini berisi banyak hal, ya. Ada Power Automate, ada Power yang kita bahas kemarin ya, ada Power Apps, ada Power BI dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas satu-satu ada apa saja sih. Yang pertama, Power Automate. Nah, ini yang kita bahas di video sebelumnya nih. Nah, mari kita lihat websitenya. Power Automate keywordnya adalah automation, ya. Jadi kalau misalkan Anda ada berbagai sebuah pekerjaan yang sifatnya repetitif, seperti apa? Memproses order atau memproses PO, memproses invoice, mungkin Anda juga approval terhadap satu dokumen, dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu pekerjaan sifatnya kita lakukan sehari-hari. Nah, gimana kalau proses itu kita lakukan otomatisasi? Nah, menggunakan apa? Menggunakan Microsoft 365 ya sebagai front end-nya dan sebagai back end-nya itu adalah Power Automate. Dan tentu saja Power Automate ini free ada di dalam Microsoft 365. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Kita cukup membuat seperti membuat flowchart ya. Misalkan terjadi submission data, kemudian dapatkan profil siapa yang melakukan submission ini, kemudian lakukan approval terhadap yang dokumen ini gitu ya, dan seterusnya. Selain untuk otomasi sistem yang ada di cloud ya, dia juga ada Power Automate Desktop, yaitu Anda misalkan mau mengautomasi pekerjaan yang kita lakukan di desktop. Misalnya Anda punya aplikasi yang tua atau legacy ya, tapi masih sering dipakai, Anda mau otomatisasi, misalkan membuat invoice di aplikasi desktop itu. Atau misalkan Anda ada satu browser, Anda ingin login dan loginnya ini sifatnya tidak ada API-nya gitu ya. Nah, itu kita bisa otomasi di desktop ya. Jadi apa yang kita kerjakan di desktop diotomatisasi atau disimulasikan menggunakan Power Automate Desktop. Yang kedua, Power Apps. Nah, biasa kalau kita bicara mengenai aplikasi yang untuk bisnis kita, biasa kita mikir kayak kita perlu coding nih dan bakalan kompleks nih, akses database segala macam gitu ya, butuh developer dan lain sebagainya. Tapi di banyak case yang dibutuhkan kita bikin aplikasi itu sebenarnya nggak kompleks, cukup kita mau ada semacam kayak form yang sifatnya sedikit custom, kemudian datanya dimasukkan ke dalam sebuah database atau sesimpel membuat sebuah ke Excel atau Microsoft List, gitu ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang simple dari yang simple seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan Power Apps. Dan Power Apps ini, itu kita codingnya itu sifatnya sedikit sekali. Nah, pengalaman saya pribadi, ya, sebagai full stack developer, experience saya membuat sebuah aplikasi web, ya, ataupun desktop, itu bisa tereliminir proses development-nya itu sampai dengan 80%. Bisa lebih cepat. Dan codingnya tuh jadi sangat sedikit sekali. Karena banyak hal itu sudah sangat terbantu oleh tools dari Power Apps ini ya. Nah, idenya memang adalah Power Apps ini adalah citizen developer. Jadi kita bisa membuat aplikasi semudah dengan kita connect ke data, dia generate, kemudian kita cuma tinggal drag drop tampilannya gitu ya. Nah, dengan cara ini mengurangi development time dari sebuah aplikasi itu menjadi lebih sedikit gitu ya. Dan kemudian juga memang ditujukan untuk citizen developer. Jadi orang yang nggak begitu spesialis atau dia memegang banyak hal itu bisa membuat aplikasi dia sendiri. Karena codingnya adalah sifatnya sedikit. Dan bahkan kalau kita bicara Power Apps itu ada dua jenis. Canvas seperti ada tampilan sini. Dan yang kedua itu adalah model driven. Nah, model driven ini nggak ada coding sama sekali gitu. Oke?
Ketiga, Power BI. Nah, ini sifatnya adalah self-service BI. Idenya adalah kalau zaman dulu, kalau kita membutuhkan untuk membuat sebuah report dari data yang kita punya, ya, nah kita akan menyuruh orang IT tolong buat ini. Padahal IT kan ekspertisnya di teknologi, bukan di bisnis proses, gitu ya. Nah, tapi IT ya sebagai extra mile, mereka melakukan itu anyway, gitu ya. Nah, yang kemudian berkembang dari IT akan fokus kepada teknologinya, sedangkan untuk membuat data analisis itu dilempar ke data analis. Ya, data analis yang bikin report. Gitu. Tapi tetap aja terjadi semacam kayak bottleneck karena perlu ada request untuk membuat report ke data analis. Nah, ide yang sekarang adalah gimana kalau kita self-service BI. Kenapa? Karena data ini yang ngerti adalah ya orang bisnis gitu. Bagaimana mereka relationship antara satu data dengan data lainnya, bagaimana untuk membuat report, kemudian bahkan kalau misalkan mereka mau membuat perubahan terhadap report yang mereka buat, mereka bisa buat sendiri atau bisa mengedit sendiri report yang mereka butuhkan. Nah, ini idenya mengenai citizen developer ya. Sehingga orang yang memang sehari-hari tidak fokus di development atau pembuatan report dalam hal ini bisa membuat report sendiri gitu. Nah, di Power BI ini kita bisa membuat report dibantu oleh tools, yaitu adalah Power BI Desktop, dan yang mana itu juga free. Jadi kita bisa buat report dan kemudian nantinya kita bisa share ke kolega kita, gitu ya. Next. Power Virtual Agent atau chatbot. Nah, sekarang Anda cek di handphone Anda, ada berapa banyak notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang terinstal di handphone Anda. Banyak, gitu ya. Kalau Anda sedikit, berarti Anda sudah mendisable notifikasi per aplikasi, gitu ya. Baik itu misalkan Tokopedia, atau dari Facebook, atau dari Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kendalanya adalah semakin banyak Anda install aplikasi, semakin banyak notifikasi yang akan muncul. Nah, pesan penting atau hal penting itu akan terkubur. Tapi pasti ada notifikasi Anda tidak disable. Apa itu? Notifikasi dari messaging kerja Anda. Misalnya adalah Teams. Nah, kenapa? Ya itu buat kerjaan. Nggak mungkin kita disable dong, supaya kita bisa tahu. Nah, idenya adalah dengan menggunakan existing tools yang biasa kita gunakan, yang pastinya tiap hari kita buka, gitu ya. Nah, kita lakukan semacam kayak AI yang memberikan notifikasi. AI yang menjawab misalkan kita request apa. AI yang menjadi front end untuk otomasi dari Power Automate. Nah, kita gunakan chatbot. Dan teknologi chatbot ini dijembatani oleh Power Virtual Agent dari Power Platform. Nah, ada apa saja dari websitenya? Nah, untuk membuat chatbot di Virtual Platform itu sesimpel kita membuat visualisasi. Ya, kalau ditanya ini, jawab ini. Kemudian tanya lagi nih. Nah, programmingnya seperti visualisasi seperti itu. Gitu ya. Dan tentu saja kita bisa integrasikan dengan Power Platform lainnya seperti Power Automate ya. Dan kalau datanya mau divisualkan kita bisa pakai Power BI gitu. Next. Power Page. Nah, bayangkan Anda punya data di internal perusahaan Anda ya, tapi Anda pengen pihak eksternal itu bisa mensubmit data ke sini. Yang kepikiran kan adalah, wah kita perlu bikin aplikasinya nih, kita perlu bikin develop front end-nya, kita perlu bikin secure kan, karena ini adalah pihak eksternal. Nah, jawaban dari challenge itu adalah Power Page. Mari kita lihat websitenya. Di sini, Power Page itu dirancang untuk kita bisa membuat sebuah secure website ya, terutama yang untuk external facing ya, seperti vendor, konsultan, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan semacam kayak submit data ke data internal kita. Dan yang paling penting adalah low code. Apa itu? Codingnya sedikit. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat dengan sedikit coding ya, kita bisa membuat portal dan kita bisa securekan aksesnya ya, dan yang paling penting adalah codingnya adalah pembuatannya adalah visual gitu ya. Sehingga proses development terhadap website ini atau portal ini itu bisa kita eliminate dengan waktu yang sedikit
gitu ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai hidden gem di Microsoft 365, yaitu Power Platform. Power Platform ini bisa menjadi semacam kayak fondasi atau enabler untuk digital transformation di perusahaan Anda. Contohnya implementasi Power Platform di tempat saya bekerja berhasil mengoptimalisasi operasional kami, juga mengoptimalisasi engagement kami terhadap customer. Untuk sekarang itu dulu.